Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artientin dengan NIM S1S1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python List, yang mana penjelasan ini saya berikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama dari materi Python List ini, yaitu Python List. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai Python List. Nah, list itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. List juga merupakan salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya yaitu tuple, set, dan dictionary. Nah, semua ini memiliki kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, untuk membuat list kita menggunakan kurung siku. Nah, ini dia tanda kurung siku untuk membuat list. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini kita memiliki variabel mylist yang di dalamnya berisi apple, banana, dan juga mango. Maka ketika kita menampilkan variabelnya atau mencetak variabelnya akan tampil seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada list item. Nah, list item itu diurutkan, dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. List item juga diindeks. Item pertama memiliki indeks 0. Ingat ya, item pertama itu memiliki indeks 0, bukan 1. Dan item keduanya yang memiliki indeks 1. Begitupun seterusnya. Kemudian selanjutnya dia order. Ketika kita mengatakan bahwa daftar itu atau list itu diurutkan, maka itu berarti bahwa item tersebut memiliki urutan yang ditentukan. Dan urutan itu tidak akan berubah. Jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar, item tersebut akan ditempatkan di akhir daftar atau di akhir list. Nah, di sini ada note bahwa ada beberapa metode list yang akan mengubah urutannya. Namun, secara umum, urutan item tidak akan dapat berubah. Nah, list juga dapat diubah, artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam list setelah dibuat. Kemudian dia juga mengizinkan duplikat. Karena dia merupakan daftar atau list yang diindeks, maka list ini dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini, di dalam variabel list ini ada 2 item yang sama. Dan di sini kita dapat mencetaknya walaupun ada item yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ada panjang list. Nah, untuk menentukan berapa banyak item dalam suatu list, kita dapat menggunakan fungsi len. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi len untuk mengetahui berapa banyak item di dalam variabel mylist ini. Nah, di sini dia akan mencetak sebanyak 5 karena di sini ada 5 item: apple, banana, mango, apple, banana. Nah, kemudian selanjutnya ada list item data types. Nah, untuk list item dia dapat berupa tipe data apapun. Contohnya di sini ada string, kemudian ada juga integer, dan juga ada boolean. Jadi untuk membuat list itu tipe datanya dapat berupa apa saja. Nah, dan juga dalam list
itemnya dapat memiliki tipe data yang berbeda. Contohnya seperti ini. Dalam satu variabel list, dia memiliki string, integer, dan juga boolean. Nah, kemudian selanjutnya ada tipe. Dari sudut pandang Python, daftar atau list ini didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list. Seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tipe data dari variabel mylist ini merupakan list. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang namanya list constructor. Ini memungkinkan untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini list konstruktor, di mana di sini kita tidak menggunakan kurung siku untuk membuat itemnya atau memasukkan itemnya, tapi menggunakan tanda kurung biasa dengan menambahkan list konstruktor. Nah, selanjutnya di sini ada koleksi Python atau array, di mana ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada list, yaitu kumpulan yang terurut dan dapat diubah, juga mengizinkan anggota duplikat. Kemudian selanjutnya ada tuple, yang ini merupakan koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, dan juga mengizinkan anggota duplikat. Selanjutnya ada set, ini merupakan koleksi yang tidak berurutan dan tidak dapat diubah, dan juga tidak terindeks dan tidak ada anggota duplikat. Kemudian selanjutnya ada dictionary, yang ini merupakan kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, dan tidak ada anggota duplikat. Baik, itu saja untuk Python list. Selanjutnya kita akan masuk pada akses list item. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai akses list item. Nah, jadi list item itu kan diindeks. Nah, jadi kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeksnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ketika kita mencetak dengan indeks 1, maka yang tampil adalah banana. Sesuai hitungan perindeksan bahwa untuk item pertama itu indeksnya 0, kemudian item kedua 1, dan item ketiga itu 2. Begitupun seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada catatan mengenai item pertama itu memiliki indeks 0. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pengindeksan negatif. Jika kita melakukan pengindeksan negatif, maka dia akan memulai dari akhir. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita melakukan pengindeksan dari akhir atau pengindeksan negatif, maka dia akan mulai dari minggu. Nah, jika pengindeksannya secara negatif, maka untuk item terakhir itu memiliki indeks -1, bukan 0. Nah, kemudian selanjutnya ada juga rentang indeks. Jadi kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana kita memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Nah, saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang telah ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini contoh dari
rentang dengan pengindeksan, di sini kita memiliki variabel yang berisikan item apple, banana, mango, kiwi, cherry, dan orange, juga melon. Namun di sini karena kita sudah menentukan rentangnya, sehingga ketika kita cetak yang tampil hanya banana, mango, kiwi, dan cherry. Seperti yang kita tahu bahwa pengindeksan itu dimulai dari 0. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia akan memulai untuk mencetak dari indeks 1, yaitu banana. Dan juga akan berhenti di indeks 5. Namun di sini untuk batas 5 ini, rentang kelima ini, dia tidak akan tercetak di sini. Sehingga dia akan mencetak hanya dari banana hingga ke cherry. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengabaikan nilai awalnya. Jadi kita akan mencetak dimulai dari item pertama. Seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya untuk menuliskan rentang dengan mengabaikan nilai awal, di mana di sini untuk nilai awalnya kita tidak tuliskan indeksnya, sehingga dia akan mencetak mulai dari indeks pertama, yaitu mulai dari apple, sampai dengan batas indeks yang telah kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengabaikan nilai akhirnya. Jadi di sini kita hanya menentukan nilai awalnya saja. Nah, ketika kita mengabaikan nilai akhirnya, maka di sini untuk cetakannya dia akan menampilkan mulai dari nilai awal yang kita tentukan dan akan mencetak sampai indeks terakhir. Jadi di sini dapat kita lihat dia mulai dari indeks kedua, yaitu mango, dan terus mencetak sampai indeks terakhir di melon. Nah, selanjutnya kita juga dapat menuliskan suatu rentang dengan indeks negatif. Nah, contohnya seperti ini. Dan jika dia ditentukan dengan indeks negatif, maka dia akan memulai dari akhir list. Nah, jadi seperti ini untuk pengindeksan negatif, dia akan mencetak mulai dari akhir atau dari belakang. Dapat kita lihat di sini bahwa dia mencetak kiwi, cherry, dan orange. Nah, untuk pengindeksan negatif dia akan dimulai dari min 1. Jadi ini min 1, kemudian min 2, min 3, min 4. Nah, dia akan mencetak dari kiwi ini min 4 sampai ke orange. Seperti yang kita tahu bahwa untuk indeks terakhir itu yang kita tuliskan di sini pada rentang, dia tidak termasuk saat dicetak. Nah, selanjutnya kita dapat juga memeriksa apakah suatu item tersebut ada di dalam list atau tidak. Contohnya seperti ini dengan menggunakan in. Nah, di sini dapat kita lihat, kita memeriksa apakah apple ini ada di dalam list atau tidak. Nah, dan jika dia ada dalam list, maka yang akan tampil atau yang akan dicetak adalah yes. Dan di sini yang dicetak adalah yes. Berarti bahwa apple ini ada di dalam list. Baik, itu saja untuk akses list item. Selanjutnya kita masuk pada change list item. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai change list items. Nah, jadi untuk mengubah nilai item tertentu, kita dapat melihat nomor indeksnya. Contohnya seperti ini.
Nah, dapat kita lihat di sini di dalam my list ini ada apple, banana, dan juga cherry. Namun di sini pada indeks 1 yaitu banana kita mengganti dengan watermelon. Sehingga ketika kita cetak yang tampil di sini adalah apple, watermelon, dan juga cherry. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat mengubah dengan rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, kita tentukan dulu daftar dengan nilai baru. Dan juga lihat rentang nomor indeks tempat kita akan memasukkan nilai baru. Contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita ingin mengubah isi dari list tersebut dengan menggunakan rentang. Jadi kita tuliskan dulu rentangnya mulai dari 1 sampai 3. Kemudian di sini kita tuliskan isinya yang ingin kita gantikan. Nah, maka dia akan mencetak seperti ini. Jika sebelumnya di sini adalah apple, banana, cherry, kiwi, mango, dan coconut, namun ketika kita mengganti itemnya, yang akan tampil adalah apple, watermelon, orange, kiwi, mango, dan coconut. Nah, selanjutnya jika kita memasukkan lebih banyak item daripada yang digantikan, nah item baru itu akan dimasukkan ke tempat yang sudah ditentukan. Dan item lainnya akan dipindahkan ke tempat yang sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita memiliki 3 item dalam my list, yaitu apple, banana, dan cherry. Dan di sini kita menentukan di rentang 1 sampai 2 untuk mengganti dengan watermelon dan orange. Sehingga di sini dia akan tampil apple, watermelon, orange, dan cherry. Dimana untuk banana ini sudah digantikan oleh watermelon di indeks pertama, dan selanjutnya di sini untuk orange dia akan mengambil tempat pada indeks kedua, dan kemudian cherry-nya akan menyesuaikan menjadi indeks ketiga. Nah, di sini dapat kita lihat ada catatan bahwa panjang daftar atau panjang list akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Nah, selanjutnya jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang digantikan, item baru tersebut akan dimasukkan ke tempat yang ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan ke tempat yang sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang digantikan, maka dia hanya mencetak 2 item saja, yaitu apple dan watermelon. Selanjutnya kita juga dapat menyisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item list baru, kita dapat menyisipkan tanpa mengganti dengan menggunakan metode insert. Seperti ini. Dan ini contohnya. Nah, jadi seperti ini, kita tidak menggantinya namun kita menyisipkan. Di sini sebelumnya pada indeks kedua yaitu cherry. Namun di sini kita sisipkan lagi dengan metode insert agar pada indeks kedua ada watermelon. Sehingga ketika dicetak, dia akan menampilkan apple, banana, watermelon, dan juga cherry.
Baik, itu saja untuk change list item. Selanjutnya kita masuk pada add list item. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai add list item. Jadi untuk menambahkan item ke akhir list, kita menggunakan metode append. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebelumnya kita hanya memiliki 3 item, yaitu apple, banana, dan cherry. Namun di sini kita menambahkan lagi 1 item di akhir dengan watermelon. Sehingga ketika dicetak, hasilnya yaitu apple, banana, cherry, dan watermelon. Selanjutnya kita dapat menyisipkan item dengan menggunakan metode insert seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menyisipkan dengan metode insert. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat memperluas list. Nah, kita dapat menambahkan elemen dari list lain ke list saat ini dengan menggunakan metode extend. Nah, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode extend, dia akan menambahkan list pertama dengan list kedua ini. Sehingga ketika kita cetak, maka akan tampil apple, banana, cherry, ayam, sapi, dan kucing. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan semua iterable. Dengan metode extend, kita tidak harus menambahkan list dengan list. Kita juga dapat menambahkan list dengan tuple atau set atau dictionary misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Meskipun bukan list dan list, tapi kita dapat menambahkan keduanya. Di sini kita mempunyai list dan juga tuple. Kemudian kita dapat menambahkan keduanya dengan metode extend, sehingga dapat dicetak seperti ini. Baik, itu saja untuk add list item. Selanjutnya kita masuk pada remove list items. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai remove list items. Nah, jadi kita dapat menggunakan beberapa metode dalam menghapus item. Yang pertama ada metode remove. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini ketika kita menggunakan metode remove. Di dalam sini kita tuliskan item yang ingin kita hapus. Nah, jika sebelumnya dalam buah ini dia berisi apple, banana, dan juga cherry, maka ketika kita remove, yang tampil ketika dicetak hanya banana dan cherry, karena sebelumnya apple ini sudah dihapus. Kemudian selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang sama, maka metode ini juga dapat menghilangkan kemunculan pertamanya. Jadi contohnya seperti di sini ada 2 banana. Namun ketika kita akan menghilangkan banana ini, dia hanya akan menghilangkan banana yang tampil atau yang muncul paling pertama.
Nah, dapat dilihat di sini ketika kita mempunyai dua apple dan kita akan menghapus apple ini, maka dia hanya menghapus pada apple yang muncul paling pertama. Dan untuk apple selanjutnya masih ada di sini. Nah, selanjutnya kita dapat menghapus indeks tertentu dengan menggunakan metode pop. Contohnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini, sebelumnya kita mempunyai buah dengan item apple, banana, dan cherry. Namun selanjutnya di sini kita hapus dengan metode pop. Yang mana di sini kita tuliskan indeksnya saja. Kita menghapus indeks 1 sehingga ketika kita tampilkan atau kita cetak, yang tercetak hanya apple dan juga cherry karena indeks 1 yaitu banana sudah dihapus. Nah, selanjutnya jika indeksnya tidak ditentukan, pop ini dia akan menghapus item terakhir. Nah, seperti ini. Ketika kita tidak menuliskan indeksnya, maka item terakhir yang akan terhapus. Yang tampil hanya apple dan banana, sedangkan item terakhirnya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya ada juga kata kunci del. Ini juga untuk menghapus indeks yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini, ketika kita menghapus dengan kata kunci del, di sini kita tentukan dulu indeksnya. Di sini kita menghapus indeks ke 0, sehingga ketika kita cetak yang tampil hanya banana dan cherry. Sedangkan indeks ke 0 ini yaitu apple sudah dihapus. Kemudian selanjutnya kata kunci del ini juga dapat menghapus seluruh daftar atau seluruh list. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ketika kita cetak, dia error karena memang di dalam buah ini sudah tidak ada atau list buahnya ini sudah tidak ada karena kita sudah menghapus. Jadi ketika kita cetak, dia akan error. Nah, baik, selanjutnya kita dapat juga mengosongkan list dengan menggunakan metode clear, yang mana listnya masih ada namun isinya sudah tidak ada. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya buah ini masih berisikan apple, banana, dan cherry. Namun ketika kita menggunakan metode clear, lalu kita cetak buah ini, maka listnya masih ada tapi isinya sudah tidak ada. Baik, itu saja untuk remove list items. Selanjutnya kita masuk pada loop list. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai loop list. Nah, di sini kita dapat mengulang item list dengan menggunakan for loop. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan perulangan for untuk mencetak sebuah list, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan tercetak ke bawah satu-satu, bukan lagi tercetak ke samping. Nah, selanjutnya kita juga dapat menelusuri item list dengan mengacu pada nomor indeksnya. Kita dapat menggunakan fungsi range dan juga len
untuk membuat iterable yang sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kita juga dapat menggunakan fungsi range dan len untuk menampilkan list dengan perulangan, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan perulangan while atau while loop, dan juga kita dapat gunakan fungsi len untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Dan juga ingat untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setiap kali iterasi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini kita juga dapat menggunakan perulangan while, dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada juga perulangan menggunakan pemahaman list atau list comprehension, yang mana di sini menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang list. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menggunakan sintaks terpendek. Dan di sini hasilnya pun akan sama seperti sebelumnya. Dia akan mengulang apple, banana, dan cherry. Baik, itu saja untuk loop list. Selanjutnya kita masuk pada list comprehension. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai list comprehension. Nah, jadi list comprehension itu menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan dengan nilai daftar yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Berdasarkan daftar buah-buahan atau list buah-buahan, kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Nah, jika tanpa list comprehension, kita perlu menuliskan pernyataan for dengan tes bersyarat di dalamnya seperti ini. Namun, dengan list comprehension, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode saja. Seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini. Ketika kita ingin membuat list baru dengan menampilkan nama buah-buah yang hanya ada huruf A di dalamnya, maka kita dapat menggunakan sintaks ini, yang mana sintaks ini lebih pendek daripada sintaks tanpa list comprehension. Nah, di sini ada sintaks. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai yang dikembalikan adalah daftar baru dan membiarkan daftar lama tidak berubah. Selanjutnya ada kondisi. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Nah, jadi seperti ini. Dia hanya akan menerima item yang bukan apple. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita membuat sebuah pernyataan atau sebuah kondisi di mana dengan menggunakan tanda seru atau bisa disebut dengan tanda negasi, yang mana ini artinya bahwa kita akan menampilkan list baru tanpa apple di dalamnya, sehingga yang tampil akan seperti ini. Nah, selanjutnya kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan. Contohnya seperti ini.
kita dapat saja untuk tidak menggunakan suatu kondisi di dalamnya. Nah, seperti ini. Meskipun tidak menggunakan kondisi, dia tetap dapat menampilkan isi dari listnya. Nah, selanjutnya dia dapat diubah. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti list, tuple, set, dan lain-lain. Nah, kita dapat menggunakan range untuk membuat iterable. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh ketika kita membuat suatu iterable dengan fungsi range, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada contoh yang sama namun dengan syarat. Di sini dapat kita lihat hanya terima angka yang lebih rendah dari 5. Jadi seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini ketika kita menampilkan dengan syarat, maka dia akan mencetak angka-angka di bawah 5 karena di sini kita sudah memberikan syarat bahwa X-nya lebih kecil dari 5. Selanjutnya ada ekspresi. Jadi ekspresi itu adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya. Nah, yang dapat kita manipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di daftar baru. Contohnya seperti ini. Dapat dilihat di sini, sebelumnya di dalam daftar kita menuliskan dengan huruf kecil. Namun di sini untuk list baru ini dalam daftar kita menambahkan fungsi upper, sehingga ketika kita cetak maka hasilnya akan seperti ini. Setiap itemnya akan menjadi huruf besar. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur hasilnya sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini kita juga dapat mengatur hasilnya. Di sini meskipun di dalam listnya kita menuliskan apple, banana, dan juga kiwi, namun ketika di new list atau di list baru ini kita memberikan hello, string hello ini, maka ketika kita cetak dia menampilkan hello. Di sini kita mengatur hasilnya. Nah, selanjutnya ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Contohnya di sini, kembalikan orange dan bukan pisang. Nah, seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya. Di sini kita mempunyai list yang berisikan apple, banana, kiwi, dan mango. Namun di sini di list baru ini kita telah memanipulasi listnya sehingga banana ini akan menjadi orange. Di sini dia akan menampilkan apple, orange, kiwi, dan mango. Banana ini telah berganti menjadi orange di sini. Karena di sini kita telah memanipulasi hasilnya. Baik, itu saja untuk list comprehension. Selanjutnya kita masuk pada sort list. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai sort list. Nah, di sini kita dapat mengurutkan sebuah daftar dengan menggunakan metode sort.
yang mana dia akan mengurutkan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Nah, contohnya seperti ini untuk pengurutan daftar berdasarkan abjad. Nah, jadi seperti ini contohnya, kita dapat mengurutkan berdasarkan dengan abjad. Di sini dapat kita lihat hasilnya, dia mengurutkan mulai dari Apple karena A merupakan abjad pertama. Sedangkan di sini pada listnya yang pertama itu adalah Kiwi. Namun karena kita telah menggunakan fungsi sort, maka pada hasilnya dia akan mencetak Apple di urutan pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat mengurutkan sebuah angka. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat mengurutkan sebuah angka mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini kita menuliskan angkanya acak 50, 22, 3, 88, dan 78. Namun ketika kita menggunakan fungsi sort dan ketika kita cetak, maka dia akan terurut hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat mengurutkan secara menurun dengan menggunakan kata kunci reverse sama dengan true. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini contoh dari pengurutan secara menurun. Jadi di sini kita menggunakan kata kunci reverse sama dengan true, yang mana ketika kita urutkan buah-buahan acak ini, maka dia akan mulai mengurutkan dari huruf terbesar seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pada angka contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat mengurutkan secara menurun mulai dari terbesar ke terkecil dengan menggunakan kata kunci reverse sama dengan true. Sini kita lihat pada angkanya ini yaitu dimulai dari 40, 22, 50, 88, dan 70. Namun setelah kita urutkan dari besar ke terkecil, hasilnya akan seperti ini, dimulai dari 88, 70, 50, 40, dan 22. Nah, selanjutnya kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan kata kunci key sama dengan function. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar dan angka terendah terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kita akan urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kita dapat mengurutkan mulai dari angka yang paling dekat dengan 50. Di sini pada list kita mempunyai angka 100, 50, 65, 82, dan 23. Namun setelah kita urutkan dengan kata kunci key sama dengan functionnya, sini dapat kita lihat dia terurut mulai dari yang paling dekat dengan 50, yaitu 50, 65, 23, 82, dan 100. Nah, selanjutnya secara default sort itu peka terhadap huruf besar kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Jadi contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya. Sebuah pengurutan itu peka terhadap huruf besar dan kecil. Jadi di sini dapat kita lihat, meskipun banana merupakan huruf yang paling awal, namun dia akan menuliskan huruf terbesar terlebih dahulu. Hanya karena di sini ada huruf besar
di awal katanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan kata kunci string lower seperti ini. Nah, jadi seperti ini ketika kita sudah menggunakan kata kunci string lower ini, maka pengurutan ini akan mengabaikan huruf besar dan huruf kecilnya, sehingga dia akan mulai pada huruf yang paling awal terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat membuat urutan terbalik dengan menggunakan metode reverse seperti ini. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita menggunakan metode reverse, yang mana pada listnya kita tuliskan banana, orange, kiwi, dan cherry, maka di sini dia akan menuliskan mulai dari cherry, kiwi, orange, banana. Dia akan menuliskan secara terbalik, mulai dari belakang, yaitu cherry, kiwi, orange, dan banana. Baik, itu saja untuk short list. Selanjutnya kita masuk pada copy list. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai copy list. Nah, jadi untuk menyalin sebuah list, kita tidak dapat hanya mengetikkan list 2 sama dengan list 1. Karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1. Dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode bawaan dengan metode copy. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita menggunakan metode copy, di mana pada mylist ini kita tidak menuliskan lagi listnya, tapi dia dapat langsung menyalin dari list yang ada pada variabel thisList. Sehingga ketika kita cetak mylist, maka yang tampil hasilnya sama seperti pada variabel thisList. Nah, selanjutnya cara lain untuk membuat salinan juga dengan menggunakan metode bawaan list seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita juga dapat menggunakan metode bawaan list. Sini dapat kita lihat bahwa pada mylist juga kita tidak menuliskan isian listnya, namun kita langsung mengcopy atau menyalin dari thisList, sehingga ketika kita cetak mylist, maka hasilnya akan sama seperti list pada variabel thisList. Baik, itu saja untuk copy list. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan mengenai join list. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai join list. Jadi ada beberapa cara untuk menggabungkan 2 atau lebih daftar dengan Python. Nah, salah satu cara termudah yaitu dengan menggunakan operator plus ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita dapat menggunakan operator plus untuk menggabungkan 2 list, sehingga ketika kita cetak maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya cara lain untuk menggabungkan 2 list yaitu dengan menambahkan semua item dari list 2 ke list 1, satu persatu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini
kita menambahkan semua isi dari list 2 ke list 1. Sehingga ketika kita cetak list 1, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan extend, yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu list ke list lainnya. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini ketika kita menggunakan extend untuk menggabungkan list 1 dan list 2 ini. Kita dapat melihat di sini sintaksnya seperti ini. Dan ketika kita cetak list 1, karena di sini dia sudah digabungkan dengan list 2, sehingga saat dicetak dia akan tampil seperti ini. Baik, itu saja untuk join list. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai list methods. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai list methods. Nah, jadi pada Python dia memiliki beberapa metode yang dapat kita gunakan pada daftar atau pada list. Nah, yang pertama itu contohnya ada append. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini fungsi append atau metode append ini dapat menambahkan sebuah item lagi pada sebuah list. Sehingga jika sebelumnya kita mempunyai 3 item, setelah kita tambahkan lagi 1, hasilnya menjadi 4 item. Nah, selanjutnya ada clear. Nah, clear ini untuk menghapus sebuah item dalam list. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada copy. Copy ini untuk menyalin sebuah list. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada count, yaitu untuk menghitung jumlah item di dalam list ini. Nah, selanjutnya ada extend. Ini juga untuk menambahkan kedua list. Jadi dia akan menambahkan list ini dengan list yang ini. Selanjutnya ada index, dimana di sini kita dapat mengetahui posisi dari sebuah item, atau kita dapat mengetahui indeks dari sebuah item. Nah, selanjutnya ada insert. Nah, insert ini untuk menambahkan sebuah item baru. Nah, selanjutnya ada pop. Nah, ini pop ini untuk menghapus sebuah item di dalam list. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada remove. Nah, untuk remove juga kita bisa menghapus sebuah item. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada reverse, di mana reverse ini akan mengurutkan sebuah item di dalam list secara terbalik. Nah, selanjutnya ada metode sort, yang mana dia akan mengurutkan suatu item di dalam list. Baik, sekian pembahasan mengenai
Python list. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.